Kembali melanjutkan pembahasan tentang tahapan langkah-langkah dalam melakukan pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk materi ke-9 ini, lanjutan ceritanya adalah membahas tentang analisis perancangan berbasis objek. Nah, di mana analisis perancangan berbasis objek ini merupakan tahapan kedua dari kegiatan pengembangan. Jadi sebelum UTS kita sudah membahas sampai di elisitasi kebutuhan ya. Elisitasi kebutuhan, Ibu review kembali adalah tahapan di mana kita mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan untuk menyusun spesifikasi kebutuhan. Nah, masuklah kita ke tahap analisis. Baik. Nah, analisis sendiri adalah mencari tahu kebenaran dengan lengkap. Ya, screen-nya sudah terlihat semua? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, thank you. Jadi, eh, tahap analisis itu adalah tahap di mana kita akan mencari kebenaran secara lengkap. Ya, mencari kebenaran secara lengkap, bagaimana model dari sistem aplikasi itu yang konsisten dan tidak ada lagi pembicaraan yang ambigu. Ya, jadi semua harus sudah benar, ya. Semua harus sudah finally fix, ya, dari yang kita kumpulkan dalam hasil elisitasi kebutuhan. Jadi hasil elisitasi kebutuhan kita review kembali ya, mencari tahu apakah semuanya sudah lengkap, semua sudah konsisten, tidak ada perubahan lagi, tidak ada lagi kalimat-kalimat yang ambigu, tidak ada lagi pembicaraan atau kebutuhan yang ambigu, sudah harus fix. Nah, kita sebagai pengembang dalam proses analisis ini akan memvalidasi, akan memperbaiki, dan mengklarifikasi isi dari spesifikasi kebutuhan. Ya, jadi kita membenarkan ya, panas sairong bahasa Makassarnya. Jadi pastikan dulu. Ya, jadi jangan langsung main coding-coding ya. Coding itu tahapan keberapa tuh coding? Coding itu tahapan ke-5 ya. Nah, jadi di dalam analisis ini kita panas sairong. Ya, pastikan dulu. Ya. Kita juga dalam tahapan analisis ini sebagai pengembang akan menggunakan analisis model. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin di kelas lain Ibu tanya, kira-kira dalam tahap analisis ini kita ngapain sih? Kita ngapain di analisis ini? Dalam melakukan validasi kita ngapain? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira dalam proses analisis ini untuk melakukan validasi, pembenaran, kita ngapain sih? Halo? Ada orang? Ya, kita ngapain? Apa itu kata analisis sebenarnya? Halo? Masih ngantuk kah? Siap Jini belajar kah? Siap, Ibu. Ya, siap Ji. Nah, analisis itu kita ngapain sih dalam validasi?
Anu Bu, memeriksa atau menyelidiki. Memeriksa atau menyelidiki. Ada tambahan yang lain? Oke. Memeriksa dan menyelidiki. Oke, satu dua kata ini bisa diterima. Nah, caranya memeriksa dan menyelidiki ini apa sebenarnya yang kita mau lakukan? Yang kita lakukan adalah menyiapkan arsitektur sistem dengan cara memodelkan atau menggambarkan sistem yang mau dibuat. Oke, jadi sekali lagi dalam proses analisis ini kita disuruh menggambar arsitektur sistem. Masuk nih menggambar ini nah. Nah, apa yang mau digambar kah? Yang mau digambar itu ada dua, bahkan tiga. Dinamisasi dari sistem, objek-objek sistem, dan juga fungsional, sorry, fungsional model sistem. Nah, jadi ada dynamic, ada objek, ada fungsional atau functional system. Pakai apa kita menggambar? Pakai UML. Itu ya. Jadi saya ulang. Apa sebenarnya yang kita lakukan di tahap analisis adalah menggambar arsitektur sistem. Apa saja yang digambar? Dinamisasi dari sistem, objek sistem, dan fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Pakai apa menggambar? Pakai UML. Sampai sini paham? Oke. Nah, UML kan banyak ya diagramnya. Di dalam proses analisis ini, diagram pertama yang kita gambar adalah use case. Ya, dalam proses sebenarnya sudah dilakukan pada proses elisitasi. Ya, nah sekarang apa yang sudah kita hasilkan dari proses elisitasi use case diagram ini diperiksa kembali ya supaya bisa menghasilkan kelas diagram, menghasilkan sequence diagram, menghasilkan activity diagram, dan seterusnya. Sampai sini oke? Paham? Paham Bu? Oke. Nah, di dalam menggambarkan use case, ini semua yang kita mau cari tahu. Kita mau mengidentifikasi entitas pelaku-pelaku di dalam sistem. Kita mau mengidentifikasi boundary-boundary objek, mau mengidentifikasi kontrol-kontrol objek, mau memetakan sequence-nya nanti, mau memodelkan interaksi antar objek, menentukan asosiasi, hubungan, kemudian mengidentifikasi aggregation-nya, kumpulan-kumpulan hubungannya, apa saja atribut-atributnya yang mau dipakai nanti dalam setiap kelas, dan seterusnya. Ya, itu pentingnya use case kita gambar pertama. Jadi, kalau kalian lihat-lihat skripsi, jangan heran. Siapa tahu ada yang mau bertanya, tapi selama ini sih tidak ada yang mau bertanya ya. Kenapa sih di dalam skripsi itu selalu yang pertama digambar adalah use case? Jadi, sampai sekarang sih tidak ada pertanyaannya mahasiswa ya. Jadi saya kasih tahu Ki, siapa tahu mau kepo. Kenapa use case itu digambar terlebih dahulu? Oke, karena use case lah itu yang akan mengidentifikasi seluruh aktivitas yang ada di dalam sistem. Sebentar.
Nah, lanjut. Ini tadi macam-macam model analisis apa saja yang kita mau gambarkan? Satu tadi ada fungsional. Ya, ada fungsional yang kita mau gambarkan. Nah, kalau kita mau menggambarkan fungsional pakai diagram apa? Pakai apa saja alatnya? Kita pakai use case dan skenario. Sudah? Yang kedua, apalagi yang mau digambarkan? Yang mau digambarkan adalah objek-objek. Untuk menggambarkan objek pakai apa? Pakai kelas diagram. Apalagi, Bu? Yang mau digambarkan adalah dinamisasinya sistem. Pakai apa gambarnya? Pakai state mesin diagram ataupun sequence diagram. Sudah? Nah, jadi kalau ada yang bertanya, siapa tahu kita jodoh nanti di skripsi ya. Ketemu Ki, kamu sebagai mahasiswa, saya sebagai penguji, saya bertanya, ya, itu kamu menggambar use case, itu kenapa sih? Jawabannya apa? Atau bahkan saya menguji, kenapa cuma use case yang kamu gambar? Kenapa tidak ada diagram yang lain? Kira-kira bisa jawab tidak? Ya, jawab sendiri nanti. Ya, kenapa bisa itu digambar use case? Kenapa bisa itu kita menggambar kelas? Untuk apa sebenarnya? Nah, ini semua jawabannya ya. Oke, next. Nah, ini keterkaitan antar diagram tadi ya. Tadi kalau kita mau melakukan pemodelan analisis, ya, maka ada 3 model yang wajib ada. Satu, fungsional. Dua, objek. Tiga, dynamic. Mau gambarkan fungsionalnya pakai use case, mau gambarkan objeknya pakai kelas, mau menggambarkan dinamiknya pakai last state mesin atau sequence diagram. Oke ya. Nah, next. Mari kita mereview tentang use case. Ini semua ada yang tidak lulus mata kuliah APS enggak? Analisis perancangan sistem. Ada yang enggak lulus? Khalid, Raihan, Fadil, Raihan Syam. Dede banyaknya tidak aktif kameranya. Aidil, ada yang tidak lulus analisis perancangan sistem? Atau dapat C? Saya Bu, error Bu. Tapi Error, kok sampai tidak itu. alhamdulillah. Nah, berarti Iya, harus masih sementara, Bu. perhatikan dengan baik ini. Bagi yang tidak lulus, jangan kecewa ya yang tidak lulus. Belum tentu yang lulus juga masih paham di tentang ini. Nah, kita kembali mereview tentang use case. Aturannya use case. Use case itu merupakan aliran kejadian. Jadi kalau ditanya ngapain kamu gambar use case, karena saya mau menggambar aliran kejadian yang akan berlaku di dalam sistem beserta interaksinya terhadap aktor. Ya. Nah, setiap use case itu harus punya nama, harus punya nama. Gitu, Dik. Notasinya menggambarkan use case harus dalam bentuk oval, jangan bulat, harus oval. Ya, jadi contohnya ini ya. Nah, ada lagi tambahan. Dalam memberikan nama pada use case itu menggunakan frase kata kerja. Contoh, report emergency.
Frase kata kerjanya adalah report. Ya, jadi jangan cuman tulis emergency. Kalau cuman emergency tidak ditahu ki aliran kejadiannya gimana. Ya. Nah, terlalu luas arti maknanya kalau cuman emergency. Jadi sebaiknya menggunakan kata kerja. Oke. Baik, kemudian kita masuk ke skenario. Tadi disampaikan bahwa kalau mau menggambarkan fungsional, tidak boleh hanya use case, harus use case dan skenario. Ya, jadi sebaiknya bikin dulu skenarionya, baru gambar use case-nya. Ya, ini skenario sudah pernah juga kita bahas di beberapa pekan sebelumnya. Saya langsung saja memperlihatkan contoh skenario. Kebetulan ada contoh skenario gudang terbakar, ya. Nah, misalkan kita tidak punya skenario, ya. Misalkan kita tidak punya skenario, langsung main gambar saja use case. Gitu, Dik. Disuruh gambar use case, langsung bikin gambar use case tanpa ada skenario. Pertanyaannya, kamu paham tidak apa yang mau dituliskan namanya di dalam setiap use case? Bisa nggak? Ya, kita mampu tidak menentukan berapa banyak aktor yang ada di dalam sistem kejadian? Ya, pastinya tidak bisa. Gitu, Dik. Ini tidak enaknya kalau kita online, ya. Nggak bisa Ibu menatap matamu. Ibu tidak bisa mengukur kalian paham bicaraku atau tidak. Mana yang ada goyang-goyang kameranya, mana yang terlalu introvert, tertutup terus kameranya. Terlalu introvert. Saya kasih keluar misalnya yang tidak ada kameranya aktif deh. Maaf ya, saya kasih remove. Mengganggu pandangan mataku. Nggak bisa Kak berinteraksi dengan ini, dengan layar hitam. Iya, oke. Nah, jadi pentingnya kita membuat skenario adalah supaya kita tahu berapa banyak aktor yang ada di dalam sistem, berapa banyak use case yang harus digambar. Ya, nah contoh, mari kita lihat. Ali mengemudi di jalan utama. Pertanyaannya, Ali ini siapa? Ali ini siapa? Aktor, aktor Bu. Aktor. Oke. Aktor yang namanya siapa? Aktor yang mau dikasih. Ali Bu. Ya, itu Mi. Tidak ada aktor namanya Ali. Ya, aktor itu kita tuliskan berupa karakteristik user. Jadi bukan nama KTP-nya yang kita tuliskan dalam aktor. Ya, tapi karakternya. Nah, Ali mengemudi. Berarti Ali adalah User Bu. enggak. Baca Ki sepenggal semua itu satu kalimat. Ali mengemudi di jalan utama dengan mobil patrolinya. Melihat asap keluar dari gedung. Nah, Ali mengemudi di jalan utama dengan mobil patrolinya. Melihat asap keluar dari gedung. Jadi Ali ini siapa? Hmm?
Ali ini siapa? Pengemu, Pengemudi. pengemudi. Bayangkan, sudah ada saja skenario, kita belum paham menentukan aktor. Apalagi kalau tidak ada skenario. Gitu, Di. Nah, sekarang Lisa melaporkan keadaan darurat dari mobilnya. Lisa memasukkan alamat gedung ke komputer yang dapat dipakai, mendeskripsikan singkat tentang lokasinya dan tingkat daruratnya seperti apa. Dia mengkonfirmasi masukan dan menunggu pengakuan. Jadi Lisa itu siapa? Lisa itu siapa? Aktornya, Bu. Apa? Aktornya, Bu. Iya, semua aktor, driver juga aktor. Yang kita mau terjemahkan ini aktor siapakah itu Lisa? Jadi Lisa ini siapa? Siapa Lisa? Aktor driver, Bu. Oke, boleh. Operator driver. Oke. Sip. Bisa. Kemudian Tono petugas operator. Jadi Tono ini siapa? Aktor, Bu. Ya, aktor apa? Aktor Operator, Bu. operator. Operator. Ya, operator sistem. Ya, sistem operation. Ya, paham sampai di sini? Jadi perhatikan jangan sampai besok-besok kita tulis aktor, cuman tulis user admin. User admin itu tidak bisa, tidak tidak bisa spesifik kita menjelaskan apa sebenarnya karakternya. Ya, jadi harus spesifik. System operation, driver operation, driver. Nah, harus ada status karakternya. Begitu pentingnya skenario. Oke. Next. Nah, setelah skenario dirumuskan, maka menjelaskan masing-masing use case secara lebih rinci. Jadi setiap use case harus dijelaskan dengan rinci. Ibu kasih satu contoh ya. Ini contoh skripsi. Baik. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang salah. Satu, coba cek aktornya sudah benar apa masih salah? Aktornya sudah benar apa masih salah? Cocok Mi begitu? Cocok, Ibu. Cocok. Oke. Ada jawaban yang lain bilang salah? Yang bilang cocok siapa tadi? Saya, Bu. Jangan bilang saya. Disumpah lah, Bu. Oke, Andi. Kenapa dibilang cocok? Apa yang kita pikirkan sampai kita mengatakan gambar aktor yang ada di dalam diagram ini sudah betul?
Bu, karena dia semua Bu yang ngatur kayak reservasinya sama edit akun, registrasi login. Oke. Nah, sekarang perhatikan kembali etika penulisan tadi tentang aktor. Waktu ibu bilang, apa ini? Siapa Ali? Kalian bilang apa? Aktor. Iya, aktor apa? Paham? Jadi dalam gambar ini tidak benar. Di, tidak benar. Karena tidak ada karakter yang bisa dituliskan. Kalau semuanya dituliskan cuman aktor, 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 aktor apa? Ya, siapa itu? Driver kah? Ya, pembeli kah? Di staf Bu. tiketing kah? Siapa dia? Jadi tidak boleh menuliskan keterangan aktor hanya dengan kata aktor. Nah, lalu kalau memang sama statusnya sebagai aktor doang, lalu kenapa harus dituliskan 3 kali? Aktor, aktor, aktor. Ini seperti disuruh sebut kata ibu. Ibu, ibu, ibu. Pertanyaannya ibu yang mana? Satu ji ibu tak atau dua ibu tak? Nah, jadi kalau menggambar itu harus jelas. Ya, ibu kandung kah? Ibu tiri kah? Atau ibu kota? Ya, jadi harus jelas. Harus bermakna karakter. Itu aktor. Tidak boleh hanya dituliskan aktor. Paham ya? Nah, selanjutnya tadi kita masuk. Stop share dulu. Bu, tapi Bu, Ya, ini tadi Fadil katanya lagi di jalan pergi beli obat, baru dikasih keluar. iya, saya kasih keluar kalau Ini tidak off cam. aktif kameranya. Iya, off cam Iya, karena lagi di jalan tadi katanya Bu. iya, enggak bilang-bilang kalau lagi di jalan. Sorry ya. Ya, yang tidak aktif juga kameranya sebentar Baru lagi saya enggak ngomong-ngomong langsung saya kasih keluar. baru anu juga siapa? Khalid juga katanya sudah minta izin Bu, Di mana minta baru izin? dikasih keluar. Zoom Enggak ada tuh bilang ke masuk toilet. ke toilet. Ini ada, iya itu. Mm-mm. Ya enggak apa-apa, suruh masuk lagi, aktifkan kameranya. Ayo Bu. Susah bener. Dari tadi diteriakin kamera, kamera, kamera. Enggak ada aktifkan kamera. Giliran dikasih keluar protes. Saling Ki menghormati. Oke, lanjut. Nah, dalam menggambarkan use case, ya harus dituliskan dengan rinci penjelasannya. Jadi satu use case, ya satu penjelasan rinci, satu paket penjelasan rinci. Jadi satu use case ini harus menjelaskan ini semua skenarionya. Oke, satu use case. Paham? Jadi satu use case harus ada penjelasan tentang siapa aktornya, kondisi masukannya, flow of events-nya, kondisi luarannya, batasannya, dan juga non-fungsionalnya. Ini sudah satu paket harus terjelaskan dalam setiap satu use case. Oke, mari kita cek contoh. Nah,
Ini Ibu sudah tuliskan. Nah, ini sudah contoh ya. Ini contoh ya. Ini contoh use case diagram tentang insiden. Manajemen insiden. Nah, dalam diagram use case ini, berapa banyak use case? Berapa banyak use case? 3, Bu. 3, betul. Oke. Jadi berapa banyak skenario yang harus ditulis? 3 juga, Bu. 3 juga, betul. Jadi harus membuat skenario tentang report emergency, harus ada skenario tentang allocate resource, dan harus ada skenario tentang open incident. Gitu ya. Nah, begini contoh membuat skenario. Jadi dituliskan dulu, use case report emergency. Jadi ini yang digambar dulu, dijelaskan. Ya. Nah, pertama, apa nama use case-nya? Oh, report emergency. Aktor yang berpartisipasi dalam use case emergency. Oh, aktor yang berpartisipasi ada 2, ada field officer, ada dispatcher. Tuliskan di sini. Field officer adalah siapa saja. Dispatcher adalah siapa saja. Oke? Lalu, tuliskan exception atau batasannya. Jadi semua batasan-batasan interaksi antara field officer, report emergency, dan dispatcher, apa batasannya? Gitu, Dik. Nah, tulis di sini. Misal ini dia tulis, field officer segera diberitahu jika koneksi antar terminal dan pusat terputus. Jadi ada kondisi batasan. Kejadian. Oke? Lalu apalagi yang dituliskan? Kebutuhan khusus atau non-fungsional. Ingat, kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan tambahan yang tidak mendasar banget. Tambahan. Nah, apa saja kebutuhan non-fungsional? Contoh, keamanan. Ya, kecepatan, kehandalan, dan seterusnya. Ya, itulah non-fungsional. Nah, ini contohnya. Laporan field officer diakui dalam 30 detik. Nah, jadi ini non-fungsional. Oke. Yang kelima, gambarkan atau terangkan tentang flow of events. Oke? Nah, dijelaskan apa saja yang terjadi, alurnya, ya. Field officer mengaktifkan fungsi laporan keadaan darurat di terminal bla 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 sampai terakhir. Nah, ini hanya hubungan antara field officer, report emergency, dan juga dispatcher. Jadi apa kejadiannya dalam situ? Oke. Sudah sampai flow of event. Sudah satu paket untuk satu use case report emergency. Kalau sudah selesai flow of events, buatkan lagi penjelasan tentang use case yang kedua, allocate resource. Begitu juga sampai flow of events-nya. Paham sampai sini? Sudah ya? Nah, jadi ada berapa tadi skenario yang mau ditulis? Ada 3. Oke. Next. Kita masuk mengenal tentang association. Asosiasi adalah ketergantungan antar use case.
Ya, ketergantungan antar use case. Misal di sini ada use case A, ada use case B. Nah, yang kita mau tahu ada apa antara mereka berdua use case ini? Apa ketergantungannya? Ya. Nah, hubungan antara A dan B ini yang kita mau tambahkan keterangan. Keterangannya apa saja? Ada include, ada extend, ada generalisasi. Pernah didengar ini di APS? Include, extend, general. Oke. General itu adalah tanda panah busurnya. Ya, apakah busurnya tertutup atau terbuka? Itu generalisasi. Nah, biasanya digambarkan hubungan ada garis lalu dibuatkan seperti ini ya, ditulis di situ include kah atau extend kah. Lalu ditambahkan biasa generalisasi busur. Nah, sekarang kita cek apa perbedaannya. Sebentar ya. Oke. Nah, include, kenapa kita pakai include? Ya, kita pakai include ketika ada use case yang terlalu kompleks. Jadi ada use case yang artinya atau maknanya terlalu kompleks. Nah, karena adanya dia terlalu kompleks, maka membutuhkan hubungan dengan use case yang lain, di mana use case yang terhubung dengan kompleksitasnya itu merupakan turunan langsung yang hubungannya erat. Ya, jadi saya ulang. Kenapa kita pakai include? Contoh di sini. Sebentar. Oke. Oke. Jadi contoh di sini. Kenapa kita pakai include? Tunggu ya. Laptopnya lagi. Ya. Kenapa dipakaikan include di sini? Karena ada user atau use case, ada use case manajemen insiden yang artinya terlalu kompleks. Oke? Karena dia terlalu kompleks, maka dia harus mencari use case yang lain yang bisa membantu kinerjanya lebih simpel. Oke? Maka dia menunjuk ada close, ada handle, ada create. Ya, supaya membantu dia untuk bekerja. Kalau di antara create, handle, dan close tidak dikasih include dengan manage incident, dikhawatirkan akan terjadi duplikasi kinerja. Jadi contoh, anggap ya, manage incident ini adalah parents, orang tua ya, induk. Create, handle, close ini adalah child, turunan.
gitu ya. Nah, saya sebagai ibumu, kalian anak-anakku, saya sudah membersihkan toilet, sudah wangi itu toilet, ya, sudah saya atur semua barang-barang itu yang ada di toilet, sabun-sabun apa semua. Tahu-tahu Fadil, Khalid, Danda pergi bersamaan masuk ke toilet, pergi lagi bersih-bersih. Oke? Kira-kira Mama mengamuk enggak? Nah, biasanya Mama tak itu mengamuk. Ya, Apalagi kau bikin di situ. Sudah nih saya bersihkan itu tadi. Kenapa lagi kau pergi bersihkan? Tidak tong kau bilang-bilang. Bla 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 bla. Begitu kan? Oke, jadi ada terjadi kinerja yang terduplikasi. Kalau semua use case melakukan hal yang sama, maka akan berpengaruh pada performa. Ya, supaya tidak terjadi duplikasi kerja, maka kita kasih dia suatu hubungan include. Kenapa dikasih include? Yang create, kerjamu kok create doang. Yang handle, kerjamu kok tugasmu untuk menghandle. Yang closing, kerjamu kok tugasmu untuk closing. Apa yang sudah kau kerjakan, lapor ke manage ya. Gitu deh. Nah, jadi manage insiden ini tinggal melihat mereka ini sudah bekerja, si create, si handling, si closing sudah bekerja. Oke, apa interaksi yang sudah kalian kerjakan, lapor ke gue. Gitu ya, supaya semua bekerja dengan job desk-nya masing-masing, tidak saling menduplikasi. Gitu. Itu include. Nah, kemudian, nah ini contoh tadi ya. Nah, ini. Include itu supaya menghindari aliran peristiwa pada aliran peristiwa untuk saling menduplikasi antar use case. Ya, ini yang Ibu sudah jelaskan. Nah, kemudian extend. Extend justru kebalikannya. Extend. Ketika ada use case yang punya kinerja simple banget, ya, simple banget kerjamu, dikit banget kerjamu, gitu ya, tidak tuntas kerjaanmu, ya, kurang performamu, maka kita hidupkan pekerjaannya dengan menghubungkan use case yang lainnya, tetapi kita kasih extend. Artinya apa? Mereka bekerja masing-masing dengan job desk-nya, tapi saling support. Saling mendukung. Contoh, report emergency dengan help. Coba kita analisa. Report emergency, lalu help bantuan, kira-kira kejadiannya sama ini atau tidak? Ada hubungan kejadian nggak yang sama? Pekerjaannya bisa terduplikasi enggak? Report, help. Kira-kira pekerjaannya sama enggak? Kejadiannya sama enggak? Report emergency help. Report emergency, melaporkan emergency. Ya. Help, bantuan. Ini aliran kerja yang sama, kejadian yang sama atau berbeda? Seharusnya kejadiannya sama sih Bu, karena kan pada saat kita melaporkan emergency otomatis butuh bantuan Bu dari penggunanya begitu Bu. Itu auto atau
menunggu kejadian selanjutnya? Itu otomatis atau menunggu kejadian selanjutnya? Harusnya sih otomatis, Bu. Belum tentu otomatis. Ya, belum tentu otomatis. Nah, karena ada hal yang belum tentu otomatis, report emergency hanya melaporkan. Ya, karena dia hanya melaporkan, tadi saya bilang, ini report emergency terlalu sederhana, tidak tuntas, gitu ya. Sehingga perlu ada kejadian help tambahan. Ya, karena membutuhkan kejadian tambahan untuk melengkapi sistem, maka kita hubungkanlah ini report emergency dengan help, tetapi dia tidak include kejadian yang terpisah. Ya, kejadian yang terpisah. Kita tuliskan dia sebagai extend. Sampai sini paham nggak? Gitu di contoh. Ini field officer nih, ya. Dalam insiden, dalam apa namanya kecelakaan, gitu ya. Field officer langsung melaporkan. Nyiung, 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 nyiung. Halo, ada emergency. Sudah. Semua user pasti tahu. Oh iya, ada emergency di jalan ini. Ada insiden, ada perlu emergency, ada kejadian emergency. Lapor saja dulu kan? Kalau ada korban, berarti tindakan yang baru kan? Halo, ternyata di sini ada korban. Napasnya tinggal sisa 1. Gitu ya? Oke. Report diterima. Butuh bantuan apa? Butuh bantuan A, B, C. Oke, help yang masuk. Gitu tak? Nah, jadi sudah tahu, paham maksudnya? Apa perbedaan report emergency dengan help? Kenapa harus dikasih extend aja, nggak usah include? Karena bukan kejadian yang auto, tetapi kejadian yang saling support saja. Bukan merupakan kejadian yang bisa terjadi duplikasi. Paham? Berbeda tadi dengan ini, manage, mengatur. Jadi dalam mengatur bisa melakukan create, bisa melakukan penghapusan, bisa melakukan apa? Refreshing, closing, handling. Nah, gitu tak? Jadi dia dalam satu kesatuan. Makanya dikasih include. Kalau dia tidak satu kesatuan, kejadian yang terpisah tapi berhubungan, maka dikasih extend. Oke. Ya? Mau simple membedakannya, tapi jangan pakai ini kalau ditanya ki deskripsi, ya. Ini ilmu setan nih. Hanya dipakai untuk ingatan sendiri supaya bisa membedakan kapan nih gue pakai include, kapan dikasih extend ya. Nah, include itu ketika use case dengan use case yang lain mempunyai hubungan yang terikat. Ya,
punya hubungan yang terikat. Tidak bisa ini manage insiden bekerja kalau tidak bekerja ini create handle clause. Supaya manage insiden ini bekerja, maka create handle clause harus bekerja. Maka punya hubungan yang keterikatannya kuat dikasih menjadi include. Sampai sini paham? Oke. Kalau extend, report emergency bisa bekerja sendiri, help juga bisa bekerja sendiri. Ya. Kapan dikasih extend? Ketika antar use case satu dengan use case yang lainnya tidak memiliki keterikatan yang kuat. Oke? Nah, jadi kalau include, kuat hubungannya. Kalau extend, berkomunikasi tapi tidak kuat hubungannya. Gitu, Di. Paham ya? Sekarang, generalisasi yang mana disebut generalisasi ini nih. Ini busur. Gitu ya. Kapan dipakai generalisasi? Ketika kita ingin memfaktorkan perilaku umum tetapi tidak identik. Jadi ada use case yang sifatnya umum, lalu dia mau mencari use case yang mensupport dirinya, tetapi pekerjaannya tidak identik. Ya, contoh. Validate user sebagai parents, cek password, cek finger sebagai anak. Validate user sama cek password sama cek finger sama-sama bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi identitas. Gitu ya? Sampai sini paham? Nah, cek cek password sama cek finger sama atau beda tindakannya? Perilakunya sama nggak? Cek password, cek finger. Sama nggak perilakunya? Tentu tidak dong. Pernah Jeki mengisi password kah? Kalau password itu pakai apa? Pakai kombinasi huruf atau bisa juga Kombinasi angka, Bu. huruf. Huruf Kalau finger, sidik jari, Bu. Pakai sidik jari kita, fingerprint. pencitraan. Citra tak? Iya, Bu. Iya, citra. Jadi perilakunya berbeda. Makanya dikatakan tidak identik. Sama tapi tidak identik. Perilakunya berbeda. Sama tapi tidak sama. Ya, tujuannya sama tapi perilakunya berbeda. Oke. Kalau seperti itu, karena ini cek password sama cek finger, tujuannya sama untuk melakukan validasi, maka dikasih general ke validate user. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini contoh yang lain bentuk membuat use case flow of events ya. Boleh dibagi dua. Satu untuk kolom aktor, satu kolom untuk sistem. Nanti kita step by step menuliskan tahap pertama itu apakah yang dilakukan aktor atau justru dilakukan oleh sistem. Ini boleh dibuat seperti ini model flow of events. Berbeda tadi kalau yang di atas sebelumnya. Yang sebelumnya flow of events itu, mana nih tadi itu? Kejauhan. Nah,
Kalau tadi flow eventsnya kayak gini ya, dicampur semua aktor di situ, sistem di situ dalam satu baris ini sudah termuat aktor, sudah termuat sistem. Ya, ini contoh pertama untuk membuat flow of events. Contoh kedua tadi boleh dipisah kolomnya supaya lebih paham. Oh, ini aktor, ini ranahnya sistem. Oke. Nah, begitu juga untuk model pembuatan exception. Boleh dipisah ya antara langkah yang akan dilakukan aktor dengan langkah yang dilakukan oleh sistem. Oke. Nah, sekarang kapankah ini use case berakhir dibaca atau berhenti? Pola 1, use case berhenti ke objek dengan model. Use case ini masuk ke objek A, use case itu masuk ke objek B. Ya, jadi satu use case untuk satu objek. Oke, ini model pertama. Model kedua, jadi ingat masuk PD operation di bawahnya ya, operationnya kelas, jelas mi bahwa si use case ini ada mi tempat operationnya, baru bisa berhenti. Itu model pertama. Model kedua, setiap satu use case bisa masuk ke beberapa objek kelas. Ya, partisipasi. Ya, jadi tadi satu use case, satu operation class. Satu use case, satu operation class. Yang kedua, satu use case bisa digunakan lebih dari satu operation class. Gitu. Di, itu baru selesai aman use case-nya. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan bahwa pemberian nama use case itu harus menggunakan kata kerja. Kemudian panjang deskripsi use case tidak boleh lebih dari 2 halaman. Ya. Jika lebih, maka gunakan relasi include. Ya. Nah, jadi sama kalau kita gambar flowchart kan ada notasi atau apa namanya? Gambar notasinya flowchart itu kalau mau pindah halaman atau pindah kolom. Nah, sama itu. Nah, ini etika-etika dalam menjelaskan flow of events. Ya. Nah, ini pedoman etikanya. Nah, sekarang kita belajar menganalisa. Menganalisa cerita lagi. Berikut ini adalah contoh use case yang ditulis dengan buruk. Ya, contoh use case yang ditulis dengan buruk. Nah, mari kita petakan. Pengemudi tiba di gerbang parkir. 1. Pengemudi menerima tiket dari distributor. 2. Gerbang dibuka. 3. Pengemudi melewati. 4. Oke. Ada 4 case. Nah, sekarang di mana salahnya? Oke. Mari kita cek yang pertama tadi. Pengemudi tiba di gerbang parkir. Kesalahannya adalah tidak ada aktor. Apakah tidak ada aktor? Di case pertama, pengemudi tiba di gerbang parkir.
Ada aktor? Ada, Bu. Ada. Ada Apa nama aktornya? pengemudi. Pengemudi. Tapi tidak jelas. Pengemudi apa? Ingat selalu. Harus ada karakter. Pengemudi bentor kah? Ya. Pengemudi motor kah? Pengemudi truk kah? Pengemudi ambulans kah? Kenapa harus sejelas itu, Bu? Karena akan mempengaruhi tindakan parking. Ya. Nah, sengaja ini dikasih keluar pembahasan ini karena tugas tak tentang smart parking ya. Nah, coba kalau cuma dikatakan pengemudi, bisa ditahu berapa nanti harus dibayar pengemudi? Nggak bisa tahu? Kan pengemudi apa? Gitu, Dik. Ya. Berikutnya, case yang kedua. Pengemudi menerima tiket dari distributor. Tidak jelas tindakan apa yang memicu dikeluarkannya tiket. Bagaimana caranya tuh tiket bisa keluar? Tekan tombol kah? Di scan barcode kah? Atau apa tindakannya? Jadi harus jelas. Harusnya ditulis, pengemudi menekan tombol untuk menerima tiket. Gitu. Ya, sebentar. Ya. Nah, case yang ketiga. Gerbang dibuka. Gerbang dibuka oleh siapa? Oleh setan? Ya, hantu. Di siapa aktornya yang buka gerbang? Oke? Harus jelas. Si driver kah? Atau komputer sistem kah yang buka gerbang otomatis? Atau ada penjaga gerbangnya yang buka? Di, nah selanjutnya. Pengemudi melewati. Apa yang dilewati sama pengemudi? Di satpamkah yang dilewati? Jadi seakan-akan ini kalau dibaca sepintas, gerbang dibuka, pengemudi lewat. Terus kalau sudah lewat kenapa? Jadi lewati gerbang berhenti. Lewat saja. Kapan parkirnya? Gitu kan? Nah, jadi narasi ini belum selesai, belum lengkap. Seperti transaksi di atas tidak lengkap, tidak menggambarkan pengemudi yang membayar parkir bagaimana situasinya, tidak menggambarkan bagaimana pengemudi bisa keluar dari tempat parkir, dan seterusnya sampai selesai. Oke, jadi inilah contoh case yang tidak baik skenarionya. Gitu, Dik. Oke, itu saja untuk hari ini.
Sebentar. Semoga kalian bisa paham-paham dan bisa melengkapi tugas besarnya. Aduh, laptop ibu hang. Sudah 2 bulan tidak mati, tidak turn off. Ya, jadi dalam materi ke-9 ini ada satu kalimat closing statement yang perlu kalian ingat adalah buat dulu skenarionya, lalu gambarkan use case. Paham? Di? Oke. Buat dulu skenarionya, lalu gambar use case. Tidak boleh terpisah antara skenario dengan use case-nya. Sudah satu paket. Jangan menggambarkan use case tanpa adanya skenario. Jangan ada skenario, tidak ada use case-nya. Di? Nah, oke. Cukup sekian untuk hari ini.